Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Febita Hervina dengan NPM 2503010055. Jadi di video ini saya akan menjelaskan apa itu akad musyarakah. Jadi perlu kita ketahui, akad musyarakah adalah salah satu jenis akad yang ada dalam perbankan syariah atau ekonomi syariah, yang berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak ini sama-sama menyertakan modal. Modalnya itu bisa berupa uang, aset, ataupun keahlian. Nah, dalam akad ini untuk pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan antara semua pihak di awal. Kemudian untuk menanggung kerugiannya sesuai dengan porsi modal yang telah ditanamkan di usaha tersebut. Contoh sederhananya, misalkan saya dengan teman saya ingin membuka sebuah usaha. Kemudian saya memberikan modal untuk usaha tersebut sebanyak 10 juta dan teman saya memberikan modal untuk usaha tersebut adalah 5 juta. Lalu usaha tersebut mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Bisa 50-50, 40-60, apapun sesuai dengan kesepakatan di awal. Lalu bagaimana jika usaha tersebut mengalami kerugian? Nah, untuk kerugian masing-masing pihak menanggung sesuai dengan jumlah modal yang mereka tanamkan di awal. Jika saya menanggung 10 juta dan teman saya menanggung 5 juta, berarti ada 3 bagian. Saya menanggung 2/3-nya dan teman saya menanggung 1/3-nya. Ciri-ciri utama dari akad musyarakah yang pertama adalah semua pihak berkontribusi modal. Terus yang kedua, semua pihak boleh ikut mengelola usaha. Dan yang ketiga itu ada untung dibagi sesuai kesepakatan, kemudian rugi dibagi sesuai porsi modal, dan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi. Selanjutnya dasar hukum musyarakah yaitu ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12. Quran Surat Shad ayat 24. Dan yang terakhir adalah hadis riwayat Abu Hurairah dari riwayat Abu Daud nomor 3383, Baihaqi 6/77 dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke rukun dan syarat dari akad musyarakah. Yang pertama itu adanya pihak yang berakad, yang kedua adanya modal, yang ketiga ijab dan qabul, dan yang keempat adalah objek atau usaha yang mau dijalankan. Selanjutnya syarat dari akad musyarakah, yang pertama itu modal harus jelas jumlahnya dan nilainya harus sama. Misalnya emas dengan emas, uang tunai dengan uang tunai, perak dengan perak. Tidak boleh hanya satu pihak yang memberikan emas dan pihak lainnya yaitu uang tunai. Kemudian yang kedua yaitu modal berasal dari pihak yang bekerja sama. Yang ketiga, keuntungan disepakati di awal, kerugian dibagi sesuai porsi modal, dan yang kelima adalah adanya kerelaan semua pihak. Dan yang terakhir adalah usaha harus halal dan tidak mengandung riba, gharar, dan penipuan lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari akad musyarakah, yaitu akad musyarakah terbagi menjadi dua nih, yaitu yang pertama adalah syirkah uqud dan yang kedua adalah syirkah amlak. Yang pertama syirkah uqud. Syirkah uqud ini perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perdagangan atau usaha dengan menggabungkan harta bendanya. Nah, kemudian terbagi lagi nih menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah syirkah al-inan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyetorkan modal kemudian membagikan keuntungan sesuai dengan besaran kontribusi. Lalu yang kedua adalah syirkah amal atau abdan, yaitu proyek yang membutuhkan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang biasanya memiliki profesi atau skill yang sama. Kemudian jenis yang ketiga yaitu adalah syirkah mufawadah, yaitu perjanjian masyarakat antara dua pihak yang memberikan hak yang sama atas pembagian keuntungan dan kerugian yang sama. Lalu jenis yang keempat atau yang terakhir yaitu syirkah wujud, yaitu kerjasama antara pemegang dana dengan pihak yang kredibel, sehingga kerjasama ini berdasarkan kewenangan anggota. Nah, jenis syirkah selanjutnya atau jenis syirkah yang kedua yaitu syirkah amlak. Syirkah amlak ini dilakukan karena keinginan untuk memiliki harta bersama, bukan karena kontrak. Nah, ada dua jenis syirkah amlak, yaitu syirkah ikhtiariyah, terjadi atas persetujuan semua pihak yang bekerja sama, dan ada syirkah ijbariyah yang terjadi dengan sendirinya karena keadaan tertentu. Jadi kalian sudah pada tahu kan apa itu akad musyarakah dalam perbankan syariah. Jadi cukup sekian saja penjelasan tentang akad musyarakah dari saya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai akad mudharabah yang akan dijelaskan oleh Septia Bakti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Bakti dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Jurai Siwolantuk. Di sini saya akan menjelaskan salah satu akad di fikih muamalah ekonomi syariah, yaitu mudharabah. Teman-teman, pernah nggak sih kan kepikiran pengen banget punya bisnis? Skill udah oke, ide udah matang, tapi pas lihat dompet, nihil, pasti langsung lemes kan? Eits, tapi tahu nggak sih, Islam itu punya solusi keren buat masalah ini. Dalam fikih muamalah ekonomi syariah, ada satu akad kerjasama yang namanya mudharabah. Sederhananya, ini adalah solusi buat kamu yang pengen banget buka usaha tapi nggak punya modal. Nah, apa sih mudharabah itu? Jadi, secara teknis, mudharabah ini melibatkan dua pihak. Pihak pertama yang namanya sohibul mal, yaitu si pemilik modal yang mendanai 100% kebutuhan usaha. Nah, pihak yang kedua namanya mudharib, yaitu si pengelola usaha, alias kamu yang mengelola modal tadi. Konsepnya sih simple, si kaya punya dana, si kreatif punya tenaga sama usaha, dan mereka pun bersatu buat bikin usaha yang besar. Terus, keuntungannya gimana? Kalau keuntungan itu dibagi rata atau sesuai persentase kesepakatan di awal atau biasa kita sebut nisbah. Gimana kalau bisnisnya rugi? Nah, ini nih pertanyaan paling krusial. Bang, gimana kalau bisnisnya malah rugi? Siapa yang mau nanggung? Disinilah letak keadilan ekonomi Islam. Kalau usahanya rugi, kerugian finansial itu ditanggung penuh oleh si pemilik modal. Loh, kenapa? Loh, ya iya dong, karena si pengelola tadi kan sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, jadi harusnya adil bukan? Tapi catat ya, aturan ini berlaku selama kerugiannya itu murni karena risiko bisnis, bukan karena kelalaian, kemalasan, atau keteledoran si pengelola. Jika karena kecurangan si pengelola atau bahkan dikorupsi, itu harus ditanggung jawab secara penuh atau secara mutlak oleh si pengelola modal tadi. Nah, biar makin paham, di sini mudharabah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Di sini si pemilik modal kasih kebebasan penuh buat si pengelola buat muter uangnya di bisnis apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dalam perbankan syariah, ini biasanya disebut dengan tabungan atau deposito. Yang kedua namanya mudharabah muqayyadah. Di sini si pemilik modal ngasih batasan tertentu kepada si pengelola usaha. Misalnya, nih modal, tapi cuma boleh buat bisnis kopi ya, nggak boleh yang lain. Nah, berarti si pengelola usaha tadi nggak boleh muter uangnya selain bisnis kopi. Kalau buat bisnis bensin ya tentu tidak boleh karena sesuai kesepakatan ya. Intinya teman-teman, mudharabah ini adalah solusi keren dari Islam buat kamu yang pengen banget buka usaha tapi nggak punya modal. Efeknya tuh luar biasa banget loh. Yang pertama, buka peluang usaha, mengurangi pengangguran, dan yang paling penting kita semua terhindar dari riba. Jadi, punya skill nggak punya modal, nggak usah khawatir. Cari mitra dan jalani kesepakatan yang jujur dan jalani akad mudharabah. Bisnis berkah, hidup pun tenang. Saya Aidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang murabahah. Murabahah itu adalah akad jual beli barang di mana itu penjual menyebutkan harga modal kepada si pembeli, kemudian nanti si penjual itu ngasih tahu nih berapa keuntungan yang bakal diambil. Gitu. Jadi murabahah ini tuh berbeda dengan perdagangan biasa, di mana penjual itu kalau yang di konvensional merahasiakan harga modalnya, sedangkan kalau di murabahah itu menekankan pada prinsip kejujuran. Bila si penjual itu berbohong, maka akan cacat secara syariah. Contohnya, sebuah toko komputer itu menjual laptop. Tokonya ini tuh toko syariah, toko laptop syariah. Laptop ini tuh dijual dengan harga modalnya itu 5 juta. Dan si penjual ini memberitahu kepada si pembeli bahwa dia itu mengajukan keuntungan atau margin sebesar 5 juta. Keuntungan sebesar 500.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 5.500.000. Nah,
Terus ada karakteristik utama murabahah. Yang pertama itu ada transparansi, kedua ada keuntungan yang disepakati, ketiga harga bersifat tetap, keempat berbasis sektor real. Apa sih itu transparansi penuh? Ya ini penjual itu wajib memaparin semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut tanpa ada yang disembunyikan. Jadi di sebuah barang itu kita misalnya kayak beli spidol berapa pak gitu, itu kita harus memberitahu modalnya berapa dan keuntungannya itu berapa yang diambil. Terusan ada kedua, keuntungan disepakati bersama. Besaran margin keuntungan ini ditentukan lewat musyawarah dan keadaan kedua belah pihak di awal akad. Terus ada harga bersifat tetap. Setelah akad ditandatangani, total harga jual atau harga modal plus margin bersifat mengikat dan dikunci. Harga ini itu nggak boleh naik atau berubah sampai cicilan itu lunas, meskipun terjadi inflasi atau nasabahnya itu terlambat membayar. Berterusan ada berbasis sektor real. Transaksi ini itu wajib melibatkan perpindahan kepemilikan barang fisik, bukan sekedar pinjam-meminjam uang tunai yang nanti itu beranak pinak yang menjadi bunga atau riba. Terus ada rukun dan syarat sah murabahah. Yang pertama itu ada pelaku akad atau al-mutaqidain, yakni harus ada penjual atau bai dan pembeli mushtari yang sama-sama cakap hukum. Cakap hukum itu bagaimana? Yakni dewasa, berakal sehat. Berakal sehat itu berarti tidak gila atau dalam gangguan kesehatan jiwa dan tanpa paksaan. Objek jual beli al-maqsud alaih, yakni barang yang diperjualbelikan itu harus halal, memiliki manfaat, jelas spesifikasi fisiknya, serta sudah sah menjadi milik penjual saat akad. Terus ada harga, yakni nilai nominal modal itu dan besaran keuntungan harus disebutkan dengan jelas dalam satuan mata uang yang pasti. Terus ada ijab qabul atau sighar, pernyataan kesepakatan tertulis atau lisan antara penjual dan pembeli sebagai bukti saling ridho. Terus ada jenis-jenis murabahah. Pertama, murabahah tanpa pesanan, yakni penjual itu menyediakan barang di tokonya terlebih dahulu atau ready stock, baru kemudian menawarkannya kepada konsumen yang datang. Contoh, supermarket syariah itu menyetor beras setidaknya, lalu konsumen itu datang membeli beras tersebut menggunakan skema transparan. Terus ada murabahah berdasarkan pesanan. Penjual ini itu biasanya bank syariah baru akan membeli barang dari supplier setelah ada pesanan dan komitmen resmi dari nasabah. Contoh, nasabah itu butuh mesin pabrik dari Jepang. Bank syariah itu tidak menyetok mesin tersebut, jadi bank akan memesan dan membelinya ke Jepang terlebih dahulu demi memenuhi permintaan si nasabah tersebut. Terusan alur transaksi murabahah di bank syariah. Yang pertama itu pengajuan dan negosiasi, yakni nasabah itu mendatangi bank syariah, terus memilih barang yang dibutuhkan lalu menegosiasikan jangka waktu cicilan dan margin keuntungan bank. Pembelian barang oleh bank. Nah, jadi bank itu membeli barang tersebut secara tunai dari pihak ketiga atau supplier dealer. Pada tahap ini, barang secara hukum sah menjadi milik bank. Jadi bank ini pada saat membeli barang ke pihak ketiga, dia ini wakalah berarti si pemesan ini ngasih kewenangan ke bank syariah untuk memesan barang ke supplier, yakni orang yang membuat barang tersebut. Terus serah terima dan cicilan barang yang diserahkan kepada nasabah, dan nasabah itu mulai membayar angsuran tetap setiap bulannya kepada bank hingga masa tenor berakhir.
Sekian presentasi dari saya.